Mengudara di 100,5 MHz AM 783 kHz ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Masih bersama kami Florata pagi hari ini, edisi Kamis 25 Juli 2024. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Riki Seda sebagai operator studio. Masih tersisa beberapa topik lagi pendengar RRI yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kini kita akan bahas dampak industri mais terhadap pariwisata Labuan Bajo. Jadi pendengar RRI, mais ini merupakan salah satu sektor pariwisata yang sedang berkembang pesat dan juga memiliki potensi besar untuk mendongkrak ekonomi lokal dan menarik wisatawan ke daerah tersebut. Dan untuk membahas ini kita sudah bersama PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BPOLBF, Bapak Franciscus Saverius Teguh. Pak Frans, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Salam hangat dari Endi Kota Pancasila ke Labuan Bajo. Selamat pagi sekali saudara untuk seluruh pendengar RRI Inde di Nusantara. Oke, terima kasih Pak Frans sudah meluangkan waktu begitu ya untuk ngobrol dengan RRI ND. Baik, banyak yang belum mengetahui secara pasti Pak Frans ya, apa itu industri mais dan kenapa sektor ini penting untuk pengembangan pariwisata di Labuan Bajo begitu? Nah, mais industri ini sebetulnya sebuah fenomena yang menjadi bagian dari bisnis pariwisata, karena singkatan dari mais ini kan ada meeting ya, insentif, conference dan exhibition. Jadi industri yang memang memastikan bahwa ada pelayanan dan fasilitas yang terkait dengan adanya pertemuan-pertemuan sarasehan, kongres, terus juga ada pameran ya, pameran juga. Beberapa industri atau perusahaan besar biasanya dia memberikan juga insentif kepada para karyawannya untuk melakukan perjalanan ke suatu tempat sehingga mereka bisa mendapatkan semangat bekerja yang bagus di dalam jumlah yang besar. Lalu juga ada tadi ya event-event yang sebenarnya bisa menciptakan crowd. Jadi bagi pariwisata ini jelas ketika industri mais ini berkembang, itu pasti dampak fasilitas pariwisata, hotel, banyak tamu, terus juga objek atau daya tarik wisata juga dikunjungi, kuliner kita juga pasti dikonsumsi, lalu juga cenderamata. Jadi seluruh rangkaian ekosistem pariwisata ini bisa sangat besar pengaruhnya bila ada kegiatan mais ya, di suatu kota, di suatu destinasi, di suatu daerah yang sebenarnya bagi Indonesia, bagi NTT, bagi Labuan Bajo, Flores, Ende, Maumere dan semua destinasi-destinasi kita ini sebetulnya layak untuk kita dorong, kita kembangkan menjadi tempat hadirnya berbagai event, berbagai pertemuan berskala nasional atau berskala regional, ada kongres, ada sarasehan. Lalu ketika banyak pengunjung, banyak peserta, banyak audiens hadir di sana, mereka kan pasti membutuhkan tempat untuk makan, lalu mereka menginap di mana, lantas transportasi yang dia gunakan, juga oleh-oleh dan sebagainya. Jadi seluruh gerakan ekonomi itu bisa betul-betul memberikan dampak yang konkret bagi destinasi dan bagi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dan untuk di Flores sendiri yang sudah menerapkan industri mais ini, apakah hanya di Labuan Bajo dulu begitu Pak Frans? Saya kira begini, semua destinasi punya potensi ya, termasuk juga Labuan Bajo dan juga beberapa destinasi atau ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi sebetulnya mempunyai kemampuan untuk bisa menjadi tempat kegiatan-kegiatan mais. Nah tentu pasti ada kriterianya juga ya, ada persyaratan. Misalnya begini, tempat pertemuan yang bisa menampung untuk 1.000 orang misalnya atau 500 orang tuh ada enggak ya kan? Kalau ada ya Pak bisa diselenggarakan begitu ya. Atau juga kita lihat ada juga pertemuan atau event musik, panggung terbuka dan ada lapangan yang memadai, itu juga menjadi
menjadi juga pilihan. Artinya begini, ada standar, ada kriteria yang juga harus kita sesuaikan Siapkan dengan ya. kebutuhan dari kegiatan tersebut. Jadi yang saya pikir harus menjadi perhatian dari teman-teman atau pengelola atau juga pemerintah bila mau mengembangkan industri mais di destinasi atau di wilayahnya, ya kita harus siap-siap, misalnya venue-nya, ya, terus fasilitas akomodasi, demikian pun juga aksesibilitasnya, lantas juga ada kebutuhan untuk makan minum, ya, jadi makanan lokal, ya, yang bagus, yang memadai. Jadi tentu semuanya itu kan harus diarahkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, pelayanan terbaik itu akan dibentuk bila mana kita siap dengan SDM-nya, yang memadai, bahkan juga keamanan, ketertiban, kebersihan. Jadi aspek-aspek ini akan membentuk adanya kebutuhan dari seseorang atau negara untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Karena yang menjadi penyelenggara ini kan bisa saja oleh pemerintah itu sendiri, atau kita bisa menggunakan event organizer atau national conference organizer. Dan mereka tentu akan survei terlebih dahulu, memastikan apakah lokasinya, apakah keamanannya atau pelayanannya seperti apa, bisa disiapkan sumber daya manusia yang menjadi liaison officer, karena ada petugas-petugas yang juga harus hadir di situ, fasilitas sound systemnya. Jadi saya kira ada begitu banyak peran dari berbagai pihak yang betul-betul membangun suatu tatanan ekosistem yang lebih profesional. Kira itu yang harus menjadi concern kita. Nah, Labuan Bajo misalnya dalam beberapa waktu ini sudah mulai nampak kehadiran mereka untuk hosting beberapa event-event internasional. Misalnya kemarin ada G20 ya, di tahun 2022, terus ada ASEAN Summit, di mana para leaders dari negara-negara ASEAN misalnya diundang hadir ke sana. Mereka bisa mendapatkan experiencing, meeting Pinisi sambil sailing di Labuan Bajo dengan pengalaman sunset, lalu mereka menikmati makanan dan pertunjukan di satu hotel, dan leadersnya itu juga datang dengan, ada yang bawa dengan pesawat sendiri, ada juga yang pesawat komersial. Jadi berbagai kesiapan ini yang saya kira lantas menjadi concern dari bisnis mais ya di Indonesia. Oke, baik. Nah, menurut Anda, Pak Frans, daerah atau daerah wisata maksudnya seperti itu ya, di Flores ini apakah memungkinkan untuk dikembangkan, menerapkan industri mais ini begitu, selain di Labuan Bajo? Kira-kira menurut Anda ke depannya begitu, Pak Frans? Iya, berbagai bentuk mais ini kan bisa juga ada exhibition ya, misalnya ada pameran. Jadi saya kira teman-teman di daerah masing-masing juga sudah terbiasa tuh, ada pameran pembangunan, ada expo. Itu juga salah satunya ya, yang terkait dengan mais ya, itu satu. Terus yang kedua, pertemuan dalam skala kecil, karena misalnya ada yang 300 atau 500 orang, yang skalanya regional, skalanya nasional kan juga bisa dilakukan, atau bahkan sekarang kita dalam rangkaian politik misalnya ya, ada sarasehan, ada pertemuan, ada musyawarah dan sebagainya. Itu juga membutuhkan tempat, membutuhkan juga kesiapan fasilitas-fasilitas dan pendukung dari penyelenggaraan konferensi tersebut atau musyawarah, karena ya perlu peralatan sound system, perlu jaringan telekomunikasi ya, ada transportasi. Jadi saya kira semua kota di Indonesia, di NTT, di Flores sangat berpotensi dan bisa menjadi salah satu trigger untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan adanya berbagai event-event yang bisa diselenggarakan, bisa dipergelarkan, bisa dilakukan di kota-kota kita. Dan ini sangat mungkin karena kreativitas itu juga menjadi sangat penting. Misalnya ada beberapa event yang mungkin tidak perlu harus di dalam ruangan atau indoor, tapi juga bisa
dilakukan outdoor ya kan, Ya, atau ada juga beberapa fenomena menarik. Jadi pertemuan tuh tidak hanya di kantor, tapi menonton di juga dalam bisa ruangan di, ya. ya bisa juga di pematang sawah atau Ya. di pegunungan atau ya saya kira atau di desa wisata misalnya. Dan Oke. ini kan sebetulnya kita punya Mm-mm. kekuatan atau modalitas seperti itu. Jadi saya Mm-mm. kira hendaknya ini menjadi satu strategi bagi daerah Ya. untuk melihat momentum, bahkan melihat potensi ini agar semakin banyak kegiatan-kegiatan tersebut, Mm-mm. semakin banyak kita mengikutkan masyarakat, Ya. melibatkan anak-anak muda, digitalisasi berkembang, lantas juga Mm-mm. ekonomi daerah juga bertumbuh, usaha-usaha Mm-mm. kecil juga bisa ini. Nah, mengapa ini menjadi concern bagi pariwisata Indonesia? Karena dari sisi expenditure atau pengeluaran rata-rata biasanya untuk Mm-mm. kalau dibandingkan dengan wisatawan biasa, jadi Ya. kalau wisatawan mais dengan wisatawan yang biasa itu bisa 2 atau 3 kali lebih tinggi pengeluarannya. Jadi misalnya rata-rata pengunjung itu $150 misalnya, pengunjung wisatawan ya. Mm-mm. Untuk mais itu bisa sampai 300 atau bahkan 400 dolar Mm-mm. per hari dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mereka bisa lakukan. Dan ini biasanya tergantung fasilitas apa yang digunakan, itu terus Mm-mm. juga kualitas pelayanan dan sebagainya. Jadi saya kira kita ingin memastikan bahwa potensinya sangat dasar dan Mm-mm. NTT dan juga pemerintah daerah, destinasi-destinasi kita, ibu-ibu kota, kabupaten, tempat-tempat atau lokasi kita dengan kreativitas masyarakat, kita bekerja sama dengan para pihak ya, dengan semua pendukung pilar-pilar kita, karena ada asosiasi, ada tokoh masyarakat, Ya. ada jaringan-jaringan yang kita optimalkan. Saya kira ND misalnya Bajawa atau Mm-mm. Labuan Bajo, Ruteng dan beberapa kota ya pasti Kupang juga, dan di Sumba ya di Timur. Saya kira kita punya kapasitas tersebut. Nah, tinggal Mm. mungkin ya kita perlu perkuat lagi ya Ya. standarnya dan kualitas pelayanannya dan juga teknologi. Jadi jangan lupa ya, Mm-mm. digitalisasi teknologi ini Betul. penting ya, Mm-mm. jaringan-jaringan. Kalaupun ada yang menggunakan katakan hybrid meeting dan sebagainya, nah ternyata itu juga bisa diakses dengan mudah ya. Oke, berarti ini memang dampaknya sangat luar biasa begitu ya untuk pemerintah daerah sendiri, kemudian untuk masyarakat lokal ya, Ya. UMKM, pariwisata, ekonomi juga ya. Ini tentu saja ini bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Nah, Pak Frans, apa tantangan terbesar begitu ya untuk pengembangan industri mais di Labuan Bajo dan juga di daerah-daerah lainnya, dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, saya kira kita bisa mengidentifikasi secara umum bahwa Mm-mm. pasti yang harus kita perkuat itu, bahkan ini bisa dianggap sebagai peluang ya atau juga tantangan. Mm. Itu misalnya soal venue ya, Ya. fasilitas ya. Mm. Jadi ruang pertemuan atau lokasi-lokasi yang kita harus sesuaikan dengan standar keamanan, standar kebersihan ya. Mm. Protokol CHSE saya kira penting. CHSE itu sebenarnya kebersihan, keamanan, kesehatan dan juga aspek-aspek lingkungan. Jadi kita harus pastikan bahwa wilayah tersebut, daerah tersebut ya aman ya. Kalau pengunjung datang juga bersih ya, Bersih ya. tidak ada sampah berserakan dan sebagainya. Itu saya kira sangat penting. Dan yang kedua adalah SDM. SDM. Mm. Saya kira kita memerlukan ya, karena kalau mais atau pertemuan atau katakan pameran itu menggunakan juga katakan ada tamu dari luar ya, harus Mm. berbahasa Inggris atau berbahasa asing yang lain, Ya, berarti kan betul. SDM kita juga harus lebih Mm. mumpuni untuk Mm. menyiapkan, termasuk juga pelayanannya, jadi Oke. hospitality-nya. Ini Mm. skill-skill seperti itu juga menjadi penting untuk kita kembangkan. Bahkan yang lebih jauh lagi adalah sentra-sentra kreatif yang nanti bisa menjadi produk-produk yang dibeli oleh pengunjung, jadi Mm. ekonomi kreatifnya ya, kerajinannya
makanannya, kuliner, atau juga tarian, seni budaya, atau juga poster, desain dan jadi sepertinya ini sebuah kekuatan yang dahsyat ya bila kita ingin memastikan ada industri mais di daerah kita. Lantas ya memang penting juga kita mempromosikan, mempromosikan Labuan Bajo, mempromosikan Ende, mempromosikan Maumere bahwa venue atau tempat-tempat pameran, event-event itu bisa diselenggarakan dalam skala-skala tertentu di daerah di lokasi kita. Ini saya kira very very challenging dan kita butuhkan komitmen. Jadi komitmen ini yang saya appeal adalah kerjasama yang baik antara pemerintah dengan industri, dengan masyarakat, dengan media, dengan perguruan tinggi, dengan organisasi-organisasi terkait lainnya agar kita benar-benar mampu menghadirkan reputasi, kesan yang bagus. Jadi jangan lupa bisnis pariwisata itu adalah bisnis trust. Jadi business of trust. Jadi kepercayaan itu sangat penting untuk memastikan bahwa kita itu dipercaya bila mana menyelenggarakan event, agenda dan sebagainya. Jadi contoh misalnya kita punya event-event ya, pagelaran, festival kebangsaan misalnya, ada festival budaya yang sudah ini sebetulnya dalam konteks mais industri membutuhkan koreografi yang bagus, membutuhkan penataan panggung, membutuhkan pelayanan, membutuhkan ground arrangement yang memadai, dukungan keamanan, transportation, perhubungan, kerjasama lintas sektor antar OPD, bagaimana anak-anak sekolah dilibatkan, mereka bisa tampil dalam prosesi, dalam pameran, masyarakat bisa menjual atau bisa mempromosikan produk-produk mereka, ya, busana juga bisa diperlihatkan. Jadi saya melihat ini ruang-ruang yang sangat strategis dan bahkan berpotensi bisa menjadi trigger, menjadi engine of growth untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan yang semakin merata, dan ujung-ujungnya masyarakat menjadi lebih sejahtera. Kalau mau dibilang Pak Frans, kita di Flores ini sudah menerapkan begitu ya industri mais ini, hanya dengan skala yang masih kecil begitu ya di daerah-daerah lain selain Labuan Bajo yang sudah skala internasional begitu ya Pak Frans ya. Oke, baik. Pak Frans, ke depan apa rencana begitu ya dan juga target dari BPO LBF sendiri untuk lebih meningkatkan peran dan juga kontribusi industri mais ini terhadap pariwisata di Labuan Bajo dan juga di daerah-daerah sekitar begitu, daerah-daerah penyangga begitu ya, pariwisata penyangga seperti di Ende dan juga beberapa daerah lainnya di Flores ini, Pak Frans. Ya, paling tidak ada dua strategi yang kita akan dorong. Pertama adalah strategi konsolidasi internal. Jadi kami sekali lagi ingin agar venue terus juga tim dalam stakeholders kita itu lebih kompak ya. Kita ingin hadir penyelenggaraan mais yang memadai bila kota atau daerah-daerah kita dipilih atau ditetapkan sebagai destinasi mais. Itu saya kira sesuatu yang penting. Jadi kita perlu perkuat tadi ya, fasilitasnya, pelayanannya, jaringan telekomunikasi. Jadi kita perlu perkuat hal-hal seperti ini yang kita dorong melalui kerja-kerja lintas sektor, kerja-kerja koordinasi dengan daerah. Ini tugas dari BPO untuk mengorkestrasi itu. Yang kedua, yang penting juga adalah mempromosikan, menghadirkan, mengundang berbagai event-event baik dalam skala nasional, skala daerah, juga bisa skala internasional dengan topik-topik khusus. Jadi misalnya tentang budaya, tentang religi, ya, tentang ekoturism atau tentang heritage yang sebetulnya mempunyai potensi yang kita miliki. Sehingga ketika kita menyampaikan narasi kepada publik bahwa ada event di NTT atau di Flores,
dengan tema misalnya terkait dengan budaya desa dan sebagainya, itu kan cocok. Berarti segmennya dari masyarakat internasional yang tertarik dengan minat spesifik seperti itu akan menjadi peserta. Jadi kita harus punya strategi untuk mempromosikan ini selain event yang berskala internasional, karena bagaimanapun kalau kita mau mendorong event-event itu ada, ya kita harus ada proses bidding, ya kita harus yakinkan pihak-pihak yang mau menggelarkan acara di kota-kota kita. Tapi intinya dua strategi ini kita dorong, jadi strategi internal dan strategi eksternal, dari sisi marketingnya, dari sisi promosinya, dari sisi kita convincing kepada bidding dengan mitra-mitra kita, sehingga Flores atau NTT ini bisa dipilih menjadi venue dari berbagai event. Dan event ini bukan hanya event pariwisata, bisa event budaya, bisa event olahraga, bisa event pertanian, bisa event kelautan, event politik, ya. Jadi saya kira kita bisa punya agenda-agenda seperti itu, tapi kita perlu kolaborasi, kita perlu lebih inovatif, dan kita sesuaikan dengan kondisi, resources, dan kemampuan kita. Tapi saya kira kita perlu juga orang-orang hebat, ya, champion-champion yang bisa melihat potensi MAIS ini sebagai bagian dari cara kita membangun masyarakat. Oke. Baik Pak Frans, terima kasih untuk waktunya dengan RRI pagi hari ini. Walaupun lagi sibuk dengan kegiatan ya, tetapi tetap meluangkan waktu untuk RRI ND. Luar biasa sekali. Sakas Pak untuk kegiatannya hari ini. Salam hangat dari ND Kota Pancasila. Selamat pagi. Yo, terima kasih. Salam Pancasila.